Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk proses pengembangan kita memerlukan beberapa hal. Yang pertama adalah versi dari PHP-nya yang akan kita gunakan minimal ya 7.3. Kita akan menggunakan XAMPP nantinya. Kemudian ada opsi yang lain untuk melakukan instalasi dari CodeIgniter, yakni menggunakan Composer. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Bagi teman-teman yang belum punya XAMPP ya, bisa download terlebih dahulu XAMPP yang akan kita gunakan. Untuk versinya silahkan dipilih yang paling atas ya, silahkan di-download kemudian langsung saja diklik untuk proses instalasinya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita gunakan dalam proses pengembangan ini adalah Composer teman-teman ya. Silahkan browsernya diarahkan ke getcomposer.org, kemudian silahkan klik di bagian download. Kemudian kalau misalnya pakai Windows ya, pilih di bagian atas ada link composersetup.exe, silahkan diklik saja, kemudian bisa langsung melakukan instalasi dari komposernya. Untuk video dari instalasi komposer sudah saya sertakan di bagian deskripsi, silahkan diperhatikan. Setidaknya ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk instalasi CodeIgniter. Yang pertama adalah kita melakukan download dari script yang disediakan. Silahkan arahkan browsernya ke alamat codeigniter.com. Kemudian silahkan dipilih di bagian versi 4-nya ya. Klik di bagian download. Dia selanjutnya akan melakukan download dari script CodeIgniter itu sendiri. Nah, kalau proses download dari file CodeIgniter sudah selesai, kita klik kiri. Kemudian kita pilih di bagian Show in Folder. Kita klik kanan saja dari file zip yang kita download tadi, kita klik kanan. Kemudian kita pilih Extract to Framework 413, kita klik. Nah, dia menghasilkan sebuah folder tulisannya Framework 413 ya, kita double klik. Kita double klik lagi. Nah, ini adalah isi file dari framework CodeIgniter itu sendiri ya. Kita coba naik dulu satu folder. Ya, di sini adalah file-file yang akan kita gunakan nantinya. Kita berikan nama yang lain ya, misalnya kita rename. Kita berikan nama CI4 download, misalnya seperti ini. Kemudian kita enter. Ya, kemudian kita klik kiri. Kita Ctrl C. Kemudian kita akan letakkan folder tersebut di bagian dalam dari XAMPP, kemudian di bagian folder htdocs ya. Kita menuju ke XAMPP dulu. Saya meletakkan XAMPP-nya di bagian C ya. Saya masuk ke this PC dulu. Kita cari di bagian drive C. Scroll ke bawah. Saya pilih di bagian XAMPP 2. Kemudian saya masuk ke bagian htdocs. Nah, untuk lokasi dari teman-teman untuk instalasi XAMPP-nya silahkan disesuaikan, tapi kita akan letakkan file kita ya di bagian htdocs ini ya. Kita Ctrl V saja di sini, Ctrl V. Nah, ini adalah drive yang sudah kita download tadi dan sudah kita letakkan di bagian htdocs. Coba kita pastikan isinya, kita double klik. Nah, ini adalah isi dari framework CodeIgniter kita, teman-teman. Nah, coba sekarang kita akan membuka dari CI4 download ini di bagian browser kita. Kita buka new tab. Kita tuliskan localhost CI4 download ya. Kemudian saya enter. Saya pilih di bagian public ya. Kita klik di bagian public. Nah, ada peringatan whoops, we seem to have hit a snag ya. Coba kita akan perbaiki ini. Pertama, kita buka terlebih dahulu di bagian Visual Studio Code kita. Baik, kemudian kita arahkan ke bagian file, ya, open folder. Kemudian cari di bagian CI4 download, ya. Saya select folder. Di bagian dalam dari framework CI ada sebuah file namanya env, teman-teman, ya. Kita akan coba rename dari file env ini menjadi .env, teman-teman. Kita klik, ya, kemudian kita klik kanan. Kita pilih di bagian rename, kita ganti dari env menjadi .env. Saya enter. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah. Ada sebuah tulisan CI environment, tulisannya adalah production. Ini kita blok, ya. Kemudian kita Ctrl C. Kita akan letakkan di bagian bawahnya. Seperti ini. CI environment sama dengan production, kita ganti dari production menjadi development. Ya, kemudian kita Ctrl S. Baik, kalau misalnya sudah kita ganti ya dari env menjadi .env, kemudian CI environment-nya kita ganti menjadi development. Kita buka lagi untuk browsernya. Ya, kemudian kita refresh. Dia menampilkan beberapa peringatan ya. Kita perlu melakukan load sebuah ekstensi yang ada di dalam XAMPP kita, yakni adalah intl ya. Sekarang kita buka lagi untuk XAMPP-nya. Oke, kemudian kita pilih di bagian config. Kita pilih di bagian PHP ini. Coba kita besarkan. Coba kita Ctrl V.
Kita cari tulisannya INTL ya. Coba kita cari, bisa up ataupun down. Saya coba yang down dulu. Nah, ini adalah lokasinya extension minus INTL. Saya hilangkan untuk titik komanya. Kemudian saya Ctrl S. Ya, ini saya close. Yang ini juga saya close. Bagian Apache-nya saya stop dulu. Kemudian saya start lagi. Oke, kalau misalnya sudah, kita ulangi untuk refresh dari browser kita. Nah, dia sudah menampilkan halaman depan dari CodeIgniter 4 kita. Sebelumnya kita sudah melakukan instalasi dari CodeIgniter, langsung download scriptnya dari repository yang dimiliki oleh CodeIgniter. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi CodeIgniter dengan menggunakan Composer, tapi terlebih dahulu kita pastikan bahwa ekstensi INTL di bagian PHP-nya sudah di-enable. Kita menuju ke bagian XAMPP lagi. Ya, kemudian kita pilih di bagian config. Kita pastikan di bagian PHP ini kita pilih. Ya, coba saya besarkan. Kemudian kita Ctrl F, kita cari ekstensi INTL ya. Kita pilih, dan kita cari di bagian Find Next ini. Dipastikan bahwa tulisan extension INTL tidak ada titik koma di depannya ya, sehingga kita hilangkan. Kalau misalnya sudah, saya Ctrl S, saya close. Sekarang kita menuju ke bagian Command Prompt. Kita pilih di bagian Search, kita tuliskan CMD, kita pilih di bagian atas. Kemudian kita akan menuju ke lokasi tempat kita meletakkan XAMPP kita. Kita menuju ke bagian CD, CD lagi, ya. Kemudian CD, lokasi dari XAMPP-nya saya letakkan di bagian XAMPP2, teman-teman. Saya tuliskan XAMPP2, saya enter. Kemudian masuk lagi CD htdocs. Kemudian kita tuliskan di bagian dalam dari htdocs ini, yakni adalah perintah untuk melakukan instalasi dari CodeIgniter kita. Kita tuliskan Composer spasi create minus project spasi CodeIgniter 4 ya, kemudian slash app starter spasi CI 4 Composer ya, kita berikan nama tulisannya CI 4 Composer. Kalau sebelumnya kita berikan nama CI 4 download ya, tadi yang langsung kita download scriptnya dari repository yang dimiliki oleh CodeIgniter. Kalau sekarang kita pakai CI 4 Composer, kemudian kita berikan spasi minus no minus dev ya, kemudian kita enter. Baik, untuk proses instalasinya sudah. Sekarang kita menuju ke bagian dalam dari CI 4 Composer tadi. Kita masukkan perintah cd spasi CI 4 Composer. Baik, seperti ini. Kemudian untuk menjalankan dari servernya bisa kita menggunakan Spark ya. Kita tuliskan php Spark spasi serve ya, kemudian kita enter. Oops, sorry, bukan server, serve saja ya. Kita ulangi, kita enter. Nah, dia sudah menjalankan alamatnya di bagian localhost 8080. Sekarang kita buka browser kita. Ini adalah lokasi sebelumnya, kita letakkan di bagian localhost CI4 download ya. Kita buka tab baru, kita tuliskan localhost. Langsung portnya 8080, kemudian kita klik di bagian enter. Nah, dia sudah membuka untuk alamatnya dengan menggunakan PHP Spark.